Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina Silviana dengan NIM 23010111063. Sini saya akan mengulang tugas UTS Hikmatut Tasyrik, yaitu membaca kitab Hikmatut Tasyrik. Yang pertama adalah hikmat muamalat. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatul muamalat, hikmah muamalat. I'lam anna Allah Subhanahu wa taala khalaqal insan madyanan bitam'i. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu dengan tepat. Ayah taju ila ma yatabadalu ma'ahul manfa'ah, atau membutuhkan di antaranya itu bertukar manfaat. Fi kulli umuri sawa'in kana dzalika min tariqil bai', di dalam segala urusan yang mana nyambung ke jalan jual belian, wasyira sama dengan jual beli, abil ijaro atau perdagangan, awara silaan atau bercocok tanam, wal istighal bil falaha bertani, awal dalik atau selain itu. Jadi di sini terangkan bahwa hikmah muamalat itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia, yang mana manusia dengan manusia itu pasti membutuhkan satu sama yang lain. Nah, manusia itu bisa menukar manfaat di antara mereka, seperti contohnya jual beli. Orang ada pedagang dan ada pembeli. Pedagang memberi apa yang dibutuhkan oleh pembeli, pembeli juga memberikan upah kepada pedagang itu, seperti itu. Selanjutnya ada hikmatul bai', hikmah daripada jual beli. I'lam anna katsiran minal qadaya al-Madinah. Ketahuilah sesungguhnya banyak dari perkara di kota allati yaksaru fi khalqisami wan niza, yang mana banyak di dalamnya itu perselisihan dan konflik. Innama kana kadzalika li adami istifaiha syuruti syariah. Sesungguhnya itu tidak ada yang memenuhi syarat-syarat syariat allati qararuha syari'il hakim, yang telah ditetapkan oleh syariat hakim fil bai' di dalam jual beli, allati hiya damanu li hasanil muamalah, yang menjamin muamalah itu baik. Nah, di sini dijelaskan adalah hikmatul bai', hikmah daripada jual beli, seperti yang saya contohkan tadi. Ada pedagang dan ada pembeli. Pedagang memberikan apa yang dibutuhkan oleh pembeli, si pembeli juga sama memberikan upah untuk pedagang. Jadi barangnya dengan uang itu istilahnya seperti barter. Selanjutnya ada hikmah tahrimur riba, hikmah daripada diharamkannya riba. Qatallahu riba, Allah telah melaknat orang yang telah melakukan riba. Kama kharaba buyutan kanat amiratan, berapa banyak sih rumah tangga yang makmur itu hancur. Bahkan sayyidan ghaniyan sa'lukan, dan berapa banyak gelandangan itu orang kaya itu menjadi gelandangan. Pemalikan mamlukan, dan raja-raja menjadi budak. Bahkan asbahat ailat ariqa fil majdi syaraf rasifah bi asfadil fakri wal faqah. Dan berapa banyak keluarga itu yang terpandang dan terhormat menjadi yang terjerumus belunggu kesengsaraan. Nah, karena apa ini semuanya? Karena riba. Jadi riba itu seperti bunga. Orang kaya misalnya menghutangkan kepada orang miskin. Nah, tapi orang kaya itu memberikan bunganya. Nah, bunga inilah yang dinamakan riba. Dan karena riba itulah rumah tangga bisa hancur, orang yang kaya bisa menjadi gelandangan. Karena apa? Karena riba itu telah dilaknat oleh Allah. Selanjutnya, riba sababin kita ma'ruf. Nah, di sini dijelaskan bahwa riba itu adalah penyebab terputusnya kebaikan. Anda ta'lam anna muwasatil aghniya lil fuqara. Kamu telah mengetahui kepedulian orang-orang kaya kepada orang-orang miskin. Wal akhdabi adadahim fi umuri ma'asyihim. Mereka itu saling membantu untuk mencari nafkah. Yu'alliful qulubal mutanafirah, menyatukan hati yang telah berselisih. Wa yuthiqu al-mahabba wal mawaddah bainan nas, dan memperkuat mahabbah, cinta bainan nas antara manusia. Fama takana amru kadali kasadil amni fil bilad man tadamas ahmalal ibad. Nah, demikian inilah terwujudnya kedamaian di dalam negeri. Nah, kondisi masyarakat akan membaik. Nah, ribanya di mana? Ketika di sini dijelaskan ketika si orang kaya itu memberikan hartanya kepada orang miskin dengan tujuan membantunya, maksudnya membantu itu mencarikan nafkahnya seperti itu, tapi yang orang miskin itu mengembalikannya itu lebih daripada apa yang dipinjamkan oleh orang kaya. Inilah yang dinamakan seperti riba, dan riba itu penyebab putusnya kebaikan. Selanjutnya, akhdal Mustafa al-Uhud ala Yahud Jazirah Arab. Rasulullah Nabi Muhammad SAW telah mengambil janji dengan orang Yahudi di Jazirah Arab.
Nah, maka dari riba kama qulna wa qararna, sebagaimana telah yang kami nyatakan dan kami jelaskan, fihi mufasadatil kubra, di dalamnya itu ada kerusakan yang besar, lima solihil alim, untuk kepentingan orang-orang yang soleh. Bahkan al-Yahud duna sa'idin nas aktsarul khalqi muamalah bil riba, yang mana orang Yahudi itu banyak daripada mereka melakukan muamalah di antara manusia itu dengan riba. Fidzalikal waktu, di waktu itu, akdal Mustafa sallallahu alaihi wasallam uqud wal muwathiq alaihim bi anna la yurabu fi jazirah Arab. Nah, maka yang demikian itu Rasulullah itu mengambil perjanjian dengan mereka. Kenapa? Agar mereka tidak melakukan riba di jazirah Arab. Kenapa? Li'anna hadhil amatin tahira umatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jazirah Arab itu adalah tempat yang paling suci, tempat kelahirannya Nabi Muhammad alladzi dhahara fihi din, yang mana agama itu ditampakkan di negara itu. Wabazzaqati fihi syamsul yakin, dan diturunkannya keyakinan di jazirah Arab itu. Makanya Rasulullah itu tidak mau di jazirah Arab itu ada riba. Selanjutnya ada hikmah tahrimul maisir, hikmah daripada diharamkannya berjudi. Nah, jadi judulnya saja kita sudah jelas ya tentang berjudi. Al-maisir wal qimarul ladzi wal min amali syaitan. Judi itu adalah perbuatan keji yang mana telah dilakukan oleh syaitan. Wa haramallahu fil Qur'an, dan Allah telah mengharamkannya di dalam Al-Qur'an. Baik matu tahrimu wa tarji'u ila asbabi katsira, dan hikmah diharamkannya itu kembali kepada sebab-sebab yang banyak. Nadkuru minha ma amkanal wukuf alaihi tidak ilaih. Beberapa di antaranya ini dapat diidentifikasi dan dipahami. Nah, di sini itu banyak sekali apa hikmah diharamkannya berjudi. Jadi memang judi itu tidak boleh ya. Kenapa sih? Karena judi itu mengantarkan kepada kemusyrikan. Kita kan sudah diharamkan sama Allah. Berarti kan sudah diharamkan sama Allah, orang itu tidak percaya sama Allah. Seperti juga taruhan itu sama juga dengan judi. Selanjutnya hikmah masyru'i salam, hikmah disyariatkannya salam. Qulna inna riba muharram qad baina hikmah tahrimuhu. Kami telah menyebutkan sungguhnya riba itu haram dan telah dijelaskan hikmah haramnya. Walila biqa ilil yakul, dan ada seorang yang mengatakan kepada Tuhannya, inna riba fihi manfa'akum linnas, sesungguhnya riba itu adalah manfaat yang besar bagi manusia. Ijba ma'ihtajul insan ila balik minan nukul yakumu bihi awda hayati, karena memenuhi kebutuhan manusia yang menyampaikan kepada uang yang membuat orang itu berdiri dari hidupnya. Maksudnya salam itu tidak jauh dengan riba. Nah, salam ini kan sama. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa riba itu manfaatnya besar. Karena kenapa? Orang yang awalnya tidak mempunyai uang, dia membutuhkan uang, akhirnya dia kan berani misalnya pinjam yang mana itu ada bunganya. Itu kan malah tambah memberatkannya dia. Makanya itu yang diharamkan sama Allah. Selanjutnya ada hikmatul wakalah, hikmah daripada wakalah. I'lam annal insan idza kana sarta ila sawa'in akana sarwati. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu memiliki kekayaan yang sangat besar, minat tijarah daripada perdagangan, awiziro'ah atau pertanian, awighairima atau daripada keduanya, bakanat maca'abatil furu' walam yakun qadiran ala mubasyaratil a'mal bimufradihi, yang memiliki banyak cabang yang tidak mampu untuk menjelaskan pekerjaannya dengan sendirinya. Khususan idakana mutiran ila safar fil bilad fasyari hakim sahala alaihi wa ajazalihi aywakilu ghairu. Khususnya ketika orang itu terpaksa berpergian ke sebuah negeri, sebuah kota, maka syariat hakim itu memudahkannya untuk dibolehkannya diwakilkan. Nah, jadi tugasnya wakalah itu apa sih? Mewakilkan seseorang yang misalnya dia memiliki kesibukan. Ini contohnya orang itu, ada orang yang banyak hartanya, banyak harta daripada tijaronya, maksudnya perdagangannya atau pertaniannya. Nah, karena orang ini tidak mampu mengurusnya karena suatu urusan, maka orang itu bisa mempercayakannya kepada orang lain. Nah, orang lain inilah yang dinamakan wakalah ya. Hikmahnya wakalah itu seperti itu. Jadi Allah itu juga memperbolehkan kita untuk diwakilkan oleh orang lain. Selanjutnya ada hikmatul kafalah, hikmah daripada kafalah. Inna katsiran minan nas yaquna fi dhaikil hal wa asaru minal mal wa yakunu madiyinin wa ala qada'id din ghairi qadirin.
Sesungguhnya banyak daripada manusia itu yang ekonominya sempit dan keadaannya itu susah daripada harta, yang menjadikan orang-orang itu terlilit hutang dan tidak mampu. Selanjutnya ada hikmah syirkatul anan, hikmah perusahaan yang tidak dikenal. Iklam anna syariah hakim, ketahuilah sesungguhnya syariah hakim lam yusrak baban, tidak merusak pintu-pintu min abwabil manfaat, daripada pintu-pintu manfaat ila terkubur, kecuali dengan caranya. Wala sabilan misabli sa'anda, dan juga tidak memberi jalan daripada jalan kebaikan illa mahdiha wa sahalaha, kecuali ada tempatnya dan memudahkannya. Wala muatina min mawatinil khair, dan tidak memberikan negara daripada negara baik ilaha ataku bisiyaji minal hikmah, yang mana ada pagar kebijaksanaan al-baligha yang besar. Memindah syirkatil. Selanjutnya hikmah syirkatus sana'i. Taqaddama lak anna syari'a lam yusrak wasila min wasailil naf'i. Telah kita ketahui sesungguhnya syariah hakim itu tidak merusak wasilah daripada wasilah-wasilah manfaat. Allah tidak udu alal insan, yang mengembalikan kepada manusia bil khair, kepada kebaikan, wal falah, dan kemenangan, illa aujadaha, kecuali mereka tidak kecuali mendapatkannya. Bahaitsu in wa manafi wa wujuhuma katsirah, dan sesungguhnya pintu-pintu manfaat itu wujuh-wujuhnya banyak, mutawawwi'ah, dan beragam. Fa inna ja'ala likulli wajha hukman wa hikmatan, karena sesungguhnya dijadikan setiap wajahnya itu hikmah dan kebijaksanaan dan hikmah. Hikmatul qismah, hikmah daripada divisi. Lam yusrak syari' hakim, dan tidak dirusak oleh syari' hakim amran yufidu jama'al muslimin illa wa syara'ihi wa bainahu lahum. Urusan yang memanfaatkan jamaah muslimin, kecuali hukum diantaranya li ajli minatamal faidah, agar mereka itu mendapatkan faidah lakum fid dunya, di dalam dunia, wal akhirat, dan akhirat. Selanjutnya hikmatus syahadah, hikmah daripada syahadah. Al hikmah fiha adi majalillah, hikmah di dalam syahadah itu besar dan luhur. Lianna biha isbati kulli huquqi walikuniha tarjahu qaulul mad'a ala qaulil mad'a alaih. Karena menetapkan hak-hak yang mengutamakan gugatan penggugat atas gugatan tergugat. Balaha syurutul khassa madkura fi furu'il fiqih, dan telah dijelaskan dalam syurut-syurut yang khusus dalam cabang-cabang fikih. Idza waqafat 'alaiha wafaqatuha arafta adalil Islam, yang memahami makna daripada keadilan Islam. Selanjutnya syahadatuz zur, kesaksian zur. Syahadatuz zur min akbaril kabair, syahadatuz zur adalah termasuk dosa yang besar. Wa adamal masaib, dan musibah yang besar. Haitsu inna tu'ani ila umuri yaqal qalam an wasafihi wa miqdari darari. Selanjutnya adalah hikmatul qada, hikmah daripada peradilan. Inna syariah hakim syara' al-qada li hikmatil adimah. Sesungguhnya syariah hakim itu mensyariatkan peradilan itu hikmahnya besar sekali. Wahiyya li ajlil fasli fil khusumat, untuk menyelesaikan suatu perkara yang diperselisihkan. Wa ihqaqil haq, menegakkan kebenaran. Wa isaqul batil, memberantas kepalsuan. Wa iqamati adil bainan nas, menegakkan keadilan di antara manusia. Jadi hikmah daripada peradilan itu sangat besar sekali, menyelesaikan perselisihan di antara manusia dengan manusia untuk memperoleh kebenaran, menegakkan kebenaran, dan memberantas kepalsuan. Jadi kalau seseorang itu menjadi hakim, dia itu harus bisa menjadi jalan tengah di antara manusia yang berselisih. Selanjutnya al-qada qabla al-Islam, peradilan sebelum adanya Islam. Kan al-qada qabla al-Islam, peradilan sebelum adanya Islam itu yadu ila rijal dawi khabara wa daraya wa aqli wa alam wa nubu fi duka.
itu dipercayakan kepada orang laki-laki yang telah berpengalaman dan cerdas, dan berakal, berilmu, brilian di dalam kecerdasannya. Wakanu yuanifuna imma bisa kecil malak awil ummah. Dan diangkatnya si hakim ini itu mendapatkan kepercayaan daripada raja-raja dan rakyat. Wahadihil halaka nafi farsil waruman. Dan ini tuh sudah terjadi di antara bangsa Persia dan bangsa Romawi. Jadi peradilan sebelum Islam itu sudah ada dan sudah dilakukan oleh bangsa Persia dan bangsa Romawi. Selanjutnya al-qada fil Islam, peradilan di dalam Islam. Lamma ja'al Islam da'ara nuruhu fi qawni wasata anurihi alal umam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawallian bi nafsihi amr qada bil wahyi ilahi. Wa hada bi tab'i li annahu sallallahu alaihi wasallam balik Allah anillahi jalla wa ala hadadain. Nah, di sini dijelaskan bahwa peradilan di dalam Islam itu sudah nampak cahayanya. Nah, peradilan ini itu yang menerangi bangsa-bangsa atau umat-umat. Nah, di sini peradilan setelah Islam itu bahwa Nabi Muhammad itu mencetuskan agar Nabi Muhammad itu yang menjadi hakimnya. Jadi yang mencetuskannya itu beliau sendiri, tapi itu semua adalah wahyu dari Allah. Jadi beliau tidak pernah melakukan sesuatu kecuali itu wahyu dari Allah. Nah, ini wahyu dari Allah, beliau diutus untuk menjadi hakim di negeri itu. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad itu kan utusannya Allah, jadi yang bisa menyampaikan kepada umat, bisa juga memberikan keadilan, tidak membela antara umat satu dengan umat yang lainnya, tapi menjadi hakim yang adil. Nah, karena Nabi Muhammad juga itu yang mendalami agama, karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya, kita Bu Umar bin Khattab ila Abi Musa al-Ash'ari. Adalatul Islam fil qada bainan nas hatta ma'al a'da, keadilan Islam dalam peradilan antara manusia hatta ma'al a'da, bahkan kepada musuh. Jadi peradilan itu tidak hanya sama manusia-manusia yang muslim, bahkan musuh-musuh Islam itu juga harus diberikan keadilan. Asal tahan dasar saroko fi zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada masa zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang yang telah mencuri. Hatta kada sakiko dan masubainan nas, sampai hampir tertutup di antara manusia. Wayah kumu alal baro, dan yang dihukum itu tidak bersalah. Wayah tafil jani hakiki bi asali bil khida wal ghosh wat tazwir, karena menghilang sebanyak tipu daya pelaku melalui penipuan dan pemalsuan. Jadi di zamannya Rasulullah itu dulu ada orang yang sudah melakukan pencurian. Nah, karena waktu itu Rasulullah yang menjadi hakimnya, maka kan harus diadili. Tapi yang diadili ini salah sasaran. Jadi orang pelaku yang aslinya itu sudah lari. Jadi kayak malah dia yang memfitnah bahwa si orang lain itu yang melakukannya. Dan di sini Rasulullah itu memberikan keadilan, padahal itu termasuk musuh ya. Tapi memberikan keadilan, kalau memang tidak bersalah ya buat apa dihukum seperti itu. Asalibul khidah, metode penipuan. Fatakhallasu hadhil haditha, dan telah dijelaskan di cerita ini, fi anna rajulan min du'afa'il muslimin bil Madinah. Insiden ini bermuara pada fakta orang laki-laki yang lemah, orang muslim di Madinah, ya yuqala lahu Ta'ma bin Abi Rok. Ya, ada yang bilang bahwa itu adalah Ta'ma bin Abi Rok. Sarqa dir'an, yang mencuri perisai min jarihi, daripada tetangganya, tsumma qaba'aha inal yahud, kemudian menyembunyikannya kepada orang Yahudi. Bahamati syabaha haula Ta'ma. Nah, kecurigaan itu jatuh kepada Ta'ma, faltamasat dar'a indahu, sehingga ia meminta perisai itu darinya. Jadi orang Yahudi itu yang sudah curiga sama Ta'ma. Nah, akhirnya orang Yahudi itu meminta Ta'ma untuk mengganti perisainya. Al-wahyu ya'sumu rasul bainal babayanal haq fil haditha, penjelasan Rasulullah tentang kebenaran dalam peristiwa.
Badarakul wahyi bihadihil ayat, dan wahyu dimulai dari ayat ini, allati tubayyin lahu ala sabili ta'kid annal Muhammadil matluba min risalah, kepadanya bahwa misinya itu telah menunjukkan yang jelas sebagaimana disyaratkan oleh risalahnya untuk mencari. Nah, jadi sebagaimana disyaratkan oleh risalahnya, Inzal kitab alaihi hiya tahril haq, untuk mencari kebenaran dan wahyu kitab suci kepadanya. Akamatul mutakhadi'in indallah, nasib orang-orang yang menipu di hadapan Allah. Jadi orang-orang yang menipu di hadapan Allah itu sangat rugi sekali. Lam ta'khudil ayat fi bayanni akibatul haula'il ladzina tamala'u 'alal batil wal ikhfa'il haq indallah. Ayat-ayat tersebut membahas nasib orang-orang yang bersekongkol untuk berbuat dusta dan menyembunyikan kebenaran. Alhamdulillah. Wa annal jidal ankum fid dunya la jihim min anda billahi fil akhirah, juga tidak menyebutkan bahwa berdebat dengan mereka di dunia tidak akan menyelamatkan mereka daripada adab di akhirat. Jadi itu sangat rugi sekali orang-orang yang menipu di hadapan Allah, karena sesungguhnya Allah itu benci dengan orang-orang yang menipu, karena orang yang sudah menipu, orang itu telah melakukan dusta, menyembunyikan kebenaran. Jadi dia melindungi hal-hal yang batil. Selanjutnya, imtinan wa tasliyatur li Rasulillahi, rasa syukur dan penghibur bagi Rasulullah. Tabayyana al-ayat anasiril adli ilahi minal ibad bihadihil mubadi'. Ayat-ayat tersebut itu menunjukkan unsur-unsur keadilan Allah melalui prinsip daripada hamba, melalui prinsip-prinsip ini. Summa tanbina ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tamniyan li nafsi. Kemudian mengungkapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harapan bagi diri sendiri. Wa fadana min mawatin syubha, dan menjaga daripada kecurigaan. Bi anna subhanahu wa ta'ala atarahu alal haq, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menampakkan kebenaran fi hadhihi hadisah, di dalam perkara ini. Jadi ini tuh masuk bentuk rasa syukur dan penghibur bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, Fatuma batauba alal mudnibin, dibukakannya pintu taubat kepada orang-orang yang berdosa. Jadi Allah itu sangat baik sekali. Ketika seseorang telah melakukan yang namanya dosa, Allah itu membukakan pintu kebaikan, pintu taubatnya untuk orang-orang yang mau bertaubat, dengan catatan taubat ini bukan taubat yang hanya seperti taubat-taubat sepele, misalnya taubat-taubat seperti tomat, itu tidak, tapi taubat nasuha, taubat yang memang baik, dan itu ada daripada dirinya sendiri. Tsumma la yafutul ayya ma'ahada kulluhu an taftahu lil khainina babat taubah fata'amarallahu bil istighfar mimma irtakabu abi ruju' ila Allah talabal afwa wal maghfirah. Nah, ayat ini tuh menjelaskan sungguhnya Allah itu telah membukakan pintu kepada orang-orang yang bersalah, orang-orang yang telah melakukan dosa. Itu pintu apa? Pintu taubat. Nah, Allah itu juga memerintahkan apa kepada mereka untuk beristighfar, meminta ampun atas ketika mereka berpaling. Nah, mereka kan sebelumnya berpaling kepada Allah. Jadi Allah itu mereka untuk membukakan pintu mereka itu untuk bertobat, meminta ampun kepada Allah daripada berpalingnya mereka atau kembalinya mereka, dan meminta afwa wal maghfirah. Afwa dan maghfirah itu sebenarnya kalau diartikan itu sama, cuma lebih luas afwa wal maghfirah tuh. Nah, At-tanaji fi khairin indallah, berbicara kebaikan di hadapan Allah. Summa tantahazal ayat fursama qama bihi ahli ta'mah minat tanaji fi wasaili tazwir wal khida'. Kemudian kesempatan yang ditawarkan oleh ayat-ayat ini memanfaatkan berdirinya
keluarga daripada Tokma ini daripada berbicara di dalam terlibat dalam bisikan-bisikan tentang metode-metode. Doanya likal mabda' alladhi yajibu an tatakhadahun nas aslan fitanajihim wa tubadilul ara'i fi ma bainahum. Ayat-ayat tersebut menetapkan prinsip yang harus dianut manusia sebagai dasar bisikan dan pertukaran pendapat mereka. Jadi di sini tuh mereka tuh nggak boleh melakukan pemalsuan dan penipuan. Ketika mereka itu sudah bertobat dan ingin seolah-olah berbicara dengan Allah, maka yang mereka katakan harus hal-hal yang baik juga. Ibratuna min hadil kisah, pelajaran yang bisa diambil daripada kisah ini. Liyata'amalin nas hadil kisah namun iddaril ghadab ilahi minadulmi yaqa'a 'alal ibad. Marilah kita renungkan kisah ini untuk memahami betapa besar murka Allah atas ketidakadilan yang menimpa hamba kaifa maka nanti manusia apapun agamanya. Jadi di sini tuh Allah itu memang murka dengan orang-orang yang tidak bisa adil. Makanya ketika seorang itu ingin menjadi hakim, maka seseorang itu harus adil. Dan biasanya hakim itu memang harus belajar dari yang namanya pengalaman. Faminataha mil batila talqa jarafan 'alal abriya la li syai'in sawa mahabbal kait wal intiqam. Dan atas tuduhan palsu yang ditimpakan kepada orang-orang tak bersalah tanpa alasan apapun selain hasrat untuk berbuat jahat dan balas dendam. Jadi di sini Allah itu memang benar-benar murka kepada orang-orang yang telah melakukan kebatilan, mereka menutupi kebenaran. Hikmah Anda bil qadi, hikmah daripada etikanya qadi atau hakim atau orang yang menjadi hakim, orang yang bijaksana. Markazul qadi kabir fi syariatil islamiyah. Kedudukan hakim itu di dalam syariat Islam itu sangat tinggi, sangat besar. Di annahu yajlisul majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya mereka itu sama dengan duduk dengan majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yufassilu fil khusumat, dan mengadili segala perselisihan, wa yaqdu fi du'awi bainan nas, dan memutuskan perkara di antara manusia. La farqa bainal malik wal amir wal wazir wal hakir wal ghani wal fakir. Tidak tanpa memandang mana yang raja, mana yang pangeran, mana yang menteri, mana yang rakyat jelata, mana yang kaya, mana yang fakir. Nah, kedudukan hakim itu di dalam Islam itu sangat tinggi sekali, karena seorang hakim itu sama dengan dia duduk dengan majelisnya Rasulullah, dan di majelis Rasulullah itu kan pasti yang dibahas itu tentang semua kebaikan, tentang menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Nah, di sini hakim itu jelaskan harus bisa mengadili perselisihan. Jadi tidak membela mana yang benar, tidak membela mana yang salah dan menutup yang benar, tidak. Nah, kalau di zaman sekarang itu hakimnya beda dengan zaman yang dulu. Mungkin kebanyakan hakim-hakim yang zaman sekarang itu disuap. Mereka disuap agar mereka mau membela si yang bersalah ini, karena yang bersalah itu misalnya yang punya uang lebih banyak, maka itulah dosanya, karena dia mau disuap. Nanti itu yang dilaknat oleh Allah. Nah, selanjutnya seorang hakim itu juga harus bisa memutuskan perkara. Maksudnya memutuskan perkara itu jika ada dua manusia yang berselisih, maka si hakim itu harus mendengarkan cerita tidak hanya dari satu orang saja, tapi dari dua-duanya. Jadi mendengarkan ceritanya si A dan mendengarkan ceritanya si B. Nah, dari situlah si hakim itu bisa mengadili, bisa menyatakan kalau misalnya si A salah ya salah, kalau si B benar ya benar, gitu, seperti itu. Dan hakim itu tidak boleh membedakan atau memandang antara raja, antara pangeran, antara menteri, antara rakyat jelata, antara orang kaya dan antara orang fakir. Jadi hakim itu tidak boleh memandang yang seperti itu. Misalnya hakim hanya mau menolong raja-raja saja, tapi rakyat jelata tidak mau ditolong, itu tidak boleh, karena hakim itu memang harus adil.
Walaupun misal si orang kaya itu menyuap, maka seorang hakim yang adil dia tidak akan menerima suapan daripada orang kaya ini. Jadi memang harus benar-benar menegakkan kebenaran tanpa mendengarkan satu pihak, mendengarkan cerita daripada dua pihak yang telah berselisih, seperti itu. Dan bab selanjutnya yaitu hikmatul mudharabah, hikmah spekulasi. Laisal muradana bi kalimatil mudharabatil kal mudharabal musta'mal al-an fi aswaqi tijariyah musamma bil burisa wa ghairiha. Nah, ini tidak merujuk pada mudharabah itu, spekulasi digunakan sekarang itu di pasar-pasar perdagangan, bursa saham, pasar keuangan dan selainnya. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa spekulasi di zaman sekarang itu dilakukan di pasar-pasar perdagangan. Selanjutnya yaitu hikmatul qarad, hikmah daripada pinjaman. I'lam wafaqakallahu ila sholihil a'mal an afdalal ma'ruf ikasatil mahbub. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah memberikan taufiknya kepada orang yang soleh, orang yang mengerjakan pekerjaan yang paling afdal, yang paling baik, yaitu apa? Menolong orang yang susah. Wa an aqrabal qurbat min rahmati rabbil alamin. Dan ini mendekatkan orang itu dekat dengan daripada rahmatnya Allah Tuhan semesta alam. Tafriju qurbatu dawil hajat muhtajin, dengan meringankan beban mereka yang membutuhkan. Nah, jadi maksudnya di sini hikmahnya dari qarad yaitu hikmah dari memberikan pinjaman. Kita yang memberikan pinjaman itu dekat dengan rahmat Allah. Kenapa? Karena kita telah membantu orang yang membutuhkan walaupun hanya memberikan pinjaman. Selanjutnya yaitu hikmatul rahan, hikmah daripada berjanji. Hikmah firrahan alimah jiddan, hikmah daripada berjanji itu besar sekali. Nah, karena hikmahnya besar sekali ini sudah jelas ya kalau berjanji itu tidak boleh diingkari. Li'anal murtahinu yakunu sababan tafriju kurbatul anir rahin tilkal karobah lati taj'alahu mutarifit wal qalbi. Nah, kenapa? Karena pemberi hipotek itu merupakan sumber kekayaan bagi pemberi, suatu tekanan yang senang sekali membuat susah. Katsiran minan nas ma yakunu mulajali ba'dil amwal yakdi bihi hajatahu daruriyah wa hajil insan katsira. Dan telah banyak daripada manusia itu membutuhkan sebagian harta untuk memenuhi hajatnya yang darurat. Dan hajat manusia itu sangat banyak sekali, seperti itu. Jadi ketika ini kan menyambung dengan pinjaman ya, dan ketika seseorang yang sudah meminjam, dia itu harus berjanji untuk apa? Untuk mengembalikannya, bukan untuk lari. Karena di zaman sekarang itu banyak orang yang pinjam malah lebih kejam daripada yang meminjami, dan banyak juga orang yang pinjam itu malah lari dari tanggung jawabnya itu. Selanjutnya ada hikmatul aribah, hikmah daripada pinjaman. Inna makulnahu fi hikmatil qarad wa fadala sahibahu yuqalu huna fil aribah. Sesungguhnya telah kami jelaskan hikmah daripada pinjaman dan keagungan sahibnya, kemurahan hati pemberinya itu. Ingilah humam frajilil qulub mazirul lil khutub wa uridu mawadat til qulub. Keduanya mereka lepas dari kesusahan, penghilang masalah, pembangkit kasih sayang di hati. Nah, jadi itu ada seseorang yang memberikan pinjaman itu, jadi dia sudah memiliki hati yang murah. Kemurahan hati itu maksudnya apa? Karena dia mau memberikan sebagian hartanya walaupun tidak diberikan dalam hitungan sedekah, tapi hitungan pinjaman. Nah, ini itu sudah termasuk kemurahan hati dia. Karena kan juga banyak ya orang yang saking istilahnya kayak bukan pelit gitu sih, tapi karena dia mungkin takut si yang meminjam ini tidak bertanggung jawab, maka banyak juga orang yang mengatakan bahwa tidak ada seperti itu kan. Nah, sedangkan orang yang sudah berani meminjami, berarti dia itu mempunyai kemurahan hati. Nah, kenapa? Dia itu sudah melepas kesusahan dari seseorang, terus juga dia juga menghilangkan masalah seseorang. Karena seorang mau down, mau gimana kan, ini nggak ada uangnya, nggak ada yang meminjami, kemudian ada yang meminjami, barulah dia itu bisa bangkit. Nah, seperti itu. Selanjutnya hikmatul hibah, hikmah daripada pemberian.
I'lam ayyuhal nabiyyul aqil al-mu'min kamil al-iman wal muhsin kullal ihsan al-hikmah fi masyru'atil hibah adima jalila li'annaha tadhhab daghain wal ahqa tu'alliful qulub al-mahabbah wal wad. Nah, beda kalau di sini. Ini kan hikmah pemberian, yang tadi kan pinjaman. Kalau kita memberikan pinjaman, pasti kan harus dikembalikan. Sekarang yang hikmah daripada pemberian atau hadiah, namanya hibah. Bahkan seseorang itu disunahkan untuk memberikan hadiah kepada saudaranya. Saudara, ya ketahuilah orang berakal dan mukmin yang sempurna, manusia ini, bahwa sesungguhnya kalian itu baik. Dan kalau kalian itu tahu hikmah daripada hibah ini itu sangat besar sekali. Kenapa? Karena itu mengantarkan kepada kecintaan, artinya bertambah cintanya, terus akhlaknya bertambah mulia, seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah mau memberi. Jadi kan misalnya walaupun ada orang datang nih mau pinjam ke kita, kan lebih baik meminjami apa memberi. Lebih baik itu yang dengan keadaan ikhlas. Kalau kita ikhlasnya meminjami, kita bilang meminjami. Tapi kalau kita memang ikhlasnya memberi, ya kita bilang itu adalah sebuah pemberian, dan itu hikmahnya lebih besar. Selanjutnya ada hikmatul ijarah atau hikmah daripada sewa beli. Al-hikmah fi masyru'ihil ijarah adimah, hikmah daripada sewa beli ini besar. Di anafiha tubandilul manafi bainan nas, karena mengantikan manfaat di antara manusia ba'duhum ba'dun, antara satu dengan yang lainnya. Di annal amal alladhi yaqumu bihil farad al-wahid ghairil amal alladhi yaqumu bihi itsani aw tsalatsa mithlan. Karena pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh diri sendiri berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau 3 orang. Bedakan ijarah. Nah, di sini menjelaskan hukum sewa beli itu sangat besar sekali, dan itu tuh juga membantu orang untuk menggantikan orang. Jadi pekerjaan yang dilakukan 1 orang itu bisa dilakukan oleh 2 orang atau 3 orang. Selanjutnya hikmatul mazra'ah, hikmah daripada bertani. I'lam anna katsiran minan nas yakunu dza ma'syiya wa dawab. Ketahuilah sesungguhnya banyak daripada manusia itu menjadikan ternaknya aku nuqadirun alal falahil arni was tishmaroha, serta mampu bercocok tanam dan berinvestasi di lahan mereka. Walakin salahul art, tapi bukanlah hanya ini. Maka tidak minan nas may yakunu lahu adu sholihah li zari walakin isati taku dawa balaisa qadiran alal amal. Dan sedangkan banyak daripada manusia itu yang memiliki tanah yang subur untuk bertani, akan tetapi tidak memiliki ternak dan tidak memiliki pekerjaan. Jadi kita tuh kayak istilahnya bisa seperti berinvestasi, tapi bukan di tanah kita. Itu sebenarnya boleh, asalkan kita juga membagi hasil investasi itu kepada pemilik tanah. Selanjutnya hikmatul musaqah. Hikmahnya musaqah. Idza kana ba'dun nas ghaniyan lahu an fiha nakhil wa ashjarin wa quru ma lam yakun qadiran ala saqiyan hadhil ashjar. Jika sebagian manusia itu kaya dan memiliki tanah yang mana ditanami oleh pohon kurma ataupun pohon anggur, tapi tidak mampu untuk memberikan air pohon-pohon ini, wal quru man nakhil wal mubashara di istishmarol biman aihi min dzalik, berinvestasi langsung di dalamnya karena anggur dan kurma dan suatu halangan karena dalamnya langsung berinvestasi. Fasyari hakim abaharaku ayyaqada aqdan ma'aman yakumu bisakiha kullama yazamulaha. Maka si syari hakim ini mengizinkan untuk berkontrak dengan seseorang untuk mengairinya dan melakukan semua pekerjaan yang diperlukannya. Jadi seseorang itu mampu, dia itu memiliki tanah, memiliki
pohon, maksudnya ditanami oleh pohon kurma ataupun pohon anggur, tapi dia tidak mampu untuk memberikan air, maka dia itu boleh menyewa orang yang mampu memberikan air. Jadi mengontrak airnya ini, dan dia juga harus membayarnya seperti itu. Karena apa? Karena dia kan sudah mengontrak milik orang lain, dan orang lain ini tuh yang membantunya dalam berinvestasi, maka juga harus mendapat bagian dari kekayaannya itu. Seperti itu. Selanjutnya yaitu hikmatus syarab. Asyarab ibarah an-nasib minal ma' wal hikmah fihi anna kismatil ma' alal aradi fiha roha azimah li arbabil aradi wal malak la faraqa bainal ghani wal fakir wal amir wal wazir bila tamyiz baghaban ala kulli insan. Jadi kebijakan minum adalah berbagi air. Kebijaksanaan di baliknya terletak pada kenyataan bahwa membagi air di antara lahan-lahan membawa manfaat besar bagi para pemilik tanah dan properti, tanpa membedakan antara yang kaya dan miskin, pangeran dan menteri, tanpa diskriminasi atau ketidakadilan bagi setiap manusia. Jadi di sini dijelaskan hikmah daripada memberi minum itu sangat besar sekali, karena kita membantu menyuburkan lahan pertanian orang lain, seperti itu. Selanjutnya hikmah ihyaul mawat. Hikmah lahan yang mati. Al-mawat ibarah anil aradil lati la yusibuhal ma'. Lahan yang mati itu diibaratkan tanah yang tidak tergenang oleh air. Wa bima anna zira'a min akbaril mawarid tarwah wal arda zakana ihyal mawat fihi faidah kubra wa hikmatuhu tarji'u ila manafi'. Dan karena di pertanian itu banyak sumber kekayaan dan penghidupan tersebar menghirup kembali lahan. Jadi di sini dijelaskan tentang hikmahnya lahan yang mati. Maksud saya hikmahnya menghidupkan lahan yang mati. Jadi kalau ada lahan yang mati itu kita diperintah untuk menghidupkannya dengan cara apa? Menanaminya pepohonan, memberikannya air, seperti itu. Selanjutnya yaitu hikmatus syafa'ah, hikmah daripada syafa'ah. Kulluna ya'lamu anna jami'a syara'i sawa'in kana samawiyah aw wada'iyah qalat bis syafa'ah. Wa syari'al muhammadiyatil ghara ajazatuha ala akmalil wujuh wa atamma nidam lil fawaid mutarattiba alaiha wa ilaik. Ini bayan. Hikmah daripada syafaat, kita semua tahu bahwa semua sistem hukum baik yang ilahi maupun buatan manusia mengakui hak syafaat. Hukum Islam yang mulia mengizinkannya dalam bentuk yang paling lengkap dan menyediakan sistem yang komprehensif untuk manfaat yang diperoleh darinya. Selanjutnya hikmatul khiyar, hikmah daripada pilihan. I'lam anna syari' hakim haris alal masalihil ibad fala yaj'alu lid-darari sabilan fi kulli umurihim min ajli dalika syara'al khiyar. Ketahuilah bahwa sang pemberi hukum yang bijaksana menginginkan kesejahteraan hamba-hambanya dan tidak membiarkan keburukan dalam urusan mereka. Min ajli dalika syara'al khiyar, karena alasan ini dia menetapkan pilihan. Jadi semua orang itu berhak menentukan pilihannya. Jadi
si syari' hakim itu tidak langsung mencetuskan seperti ini, tapi si setiap orang itu berhak menentukan pilihannya. Selanjutnya, hikmatul iqalah atau hikmah daripada pembatalan. Qad yatafaqa an-nasnaini tabaya'ani bayariya min maslihatihima fasaqa hadal aqd. Bisa saja terjadi dua pihak melakukan transaksi dan kemudian memutuskan bahwa demi kepentingan terbaik mereka pembatalan kontrak tersebut. Fasyari' hakim rahmatu bihi ma syara'al iqala wal ajazaha. Maka sang pemberi hukum yang bijaksana dalam rahmatnya telah menetapkan dan mengizinkan pembatalannya. Fa'inda aqalal ba'i mushtari faqad sana'a ma'rufan yadullu ala karmal akhlaquhu wa tayyibu ansuruhu fasakha yadahu wa taharatu qalbah. Jika penjual membatalkan kontrak dengan pembeli, ia telah melakukan perbuatan baik yang menunjukkan akhlak mulia, sifat mulia, kemurahan hati, dan kemudian hatinya. Jadi di dalam transaksi itu kan sebelum transaksi itu kan adalah kesepakatan dua belah pihak antara si penjual dan si pembeli. Kemudian jika salah satu membatalkannya, itu tidak boleh langsung membatalkan tanpa persetujuan satunya. Jadi memang mereka keduanya itu harus bersepakat dan tidak boleh langsung membatalkannya ya. Baru kalau bersepakat dan itu karena ada sebuah alasan, maka itu diperbolehkan. Itu. Selanjutnya hikmatul murabahah, hikmah dari di balik murabahah. Al-hikmah fi masyru'iyyil murabahah alima li'anna biha tashil artazak linnasi wa hiya da'ya ila wujubil ittisaf bil amanah. Hikmah dibalik kebolehan murabahah sungguh agung karena ia memudahkan kehidupan manusia dan mendorong pentingnya menjaga kepercayaan. Jadi hikmahnya murabahah itu besar sekali karena dibalik murabahah itu ada keagungan yang memudahkan kehidupan manusia. Makanya yang melakukan murabahah karena dan murabahah itu sangat penting karena murabahah itu mendorong kepada sifat amanah atau sifat yang dapat dipercaya. Selanjutnya ada hikmatul lakit, hikmah mengenai anak telantar. Al-lakit fil lughah wa fa'il minal laqtah bimakna al-maf'ul. Kata lakit anak telantar dalam bahasa Arab, lakit berasal dari akar kata lakot yang berarti mengambil atau menemukan. Wa huwa makrutul mulqa, kata ini merujuk pada seorang yang ditemukan atau ditelantarkan. Jadi lakit di sini itu seperti anak yang terlantar. Hikmahnya jadi di sini dijelaskan hikmahnya anak yang terlantar, bukan anak sih, barang temuan yang terlantar. Kemudian hikmah fil luqta, hikmah dibalik luqta. Luqta itu apa sih? Luqta itu dibalik menemukan barang hilang. Al-hikmah fil luqta tarja'u ila thawabil adim alladhi yanaluhu multaqad bisababi hadhihi luqta min Allah subhanahu wa ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim yajamanna 'alaihi bi ajril jazil wa thawabil adim. Hikmah dibalik menemukan barang hilang terletak pada pahala besar yang akan diterima penemuannya dari Allah. Karena pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Karena Allah akan memberikan pahala yang melimpah dan balasan yang besar kepada mereka. Jadi dijelaskan hikmah daripada luqtah atau menemukan barang yang hilang, yang mana nanti semua menemukan barang yang hilang itu terletak pada pahala besar yang akan diterima penemuannya dari Allah. Nanti itu saat ada hari di mana
seperti harta dan anak-anak tidak berguna lagi kecuali orang-orang yang datang kepada Allah. Dan datang kepada Allah itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan hati yang bersih. Untuk apa? Untuk karena Allah akan memberikan pahala yang melimpah dan balasan yang besar kepada mereka. Seperti itu. Jadi kalau yang tadi sebelumnya kita menjelaskan anak temuan, nah yang lupa itu menemukan barang yang hilang gitu. Jadi membantu menemukan barang yang hilang, kemudian kita mengembalikan kepada pemilik. Selanjutnya yaitu hikmatul waqaf, hikmah daripada waqaf. Hikmatul waqaf min ajalil hukmu wal ni'matu kal aida alal mawquf alaihi min a'zamin ni'am. Hikmah daripada wakaf, hikmah wakaf itu terletak pada aturan dan keberkahan yang dilimpahkannya kepada para penerimanya, yang merupakan salah satu keberkahan terbesar. Inna minal fuqara man hum ajizuna 'anil kasabi imma liz saghir da'fi min fi qawi limarat aw li ghairil marat kan nisa illati la qudra lahunna ala mubasyaratil harf basna'i wa ghairi dzalik min amali rijal. Di antara kaum fakir miskin terdapat mereka yang tidak mampu mencari nafkah, baik karena usia muda, lemah karena sakit, atau alasan lainnya seperti perempuan yang tidak mampu berkecimpung dalam kerajinan tangan, perdagangan, atau pekerjaan lain yang biasanya dilakukan oleh laki-laki, atau mereka mungkin perempuan yang telah terasing dan terpuruk oleh waktu. Nah, jadi di sini pun dijelaskan hikmah daripada wakaf. Dan wakaf itu sebuah pemberian yang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti itu, misalnya ada seseorang mewakafkan masjid untuk tempat ibadah umat Islam di desa itu, maka masjid itu hanya untuk ibadah, tidak boleh melakukan hal yang lain di dalam masjid itu. Misalnya kayak mau jual beli dalam masjid itu juga tidak boleh. Selanjutnya ada nidamul waqaf, sistemnya waqaf. Hilmatu qiyman fi nidamil waqaf fi syariatil islamiyya li hadrati syekhina sahibil fadilah al-ustadz al-imam al-syekh Muhammad al-Bakhir al-Muti'i mufti diyar al-Masriyah sabiqan radan ala al-ba'di wuzara alladhi tuqallidu wuzaratal awqaf fi zamanil ghabir. Sistem wakaf, sebuah renungan berharga tentang sistem wakaf dalam hukum Islam dari Syekh kita yang terhormat, ulama terkemuka Imam Syekh Muhammad Bakhir Al-Mu'ti, mantan mufti Agung Mesir, menanggapi beberapa menteri yang pernah menjabat sebagai menteri wakaf di masa lampau. Sini itu dijelaskan itu banyak sekali tentang sistemnya wakaf. Kemudian istinadul waqaf ilal ijma' walizumil waqaf wa ra'a a'imma fi sihatin waqaf walizumi. Keabsahan waqaf didasarkan pada konsensus dan sifat mengikatnya. Sebabkan aini fil amada wal kamali fil fathi wa ghairihima annal ijma' man aqad ala sihal waqaf fa innamal khalaf fi lizumi faqat. Pendapat para imam tentang keabsahan dan sifat mengikat wakaf. Nah, Al-Aini menyatakan dalam Al-Umdah dan Al-Kamal dalam Al-Fat dan lainnya bahwa terdapat konsensus tentang keabsahan wakaf dan perbedaan pendapat hanya mengenai sifat mengikatnya saja. Seperti itu. Selanjutnya istinad waqaf alal qiyas, dasar waqaf pada analogi. Wa amal qiyas fal jami' alal ikhtilaf
madahibuhum qad istadalu bihi ala sihatil waqaf fastadalu min qala annal waqaf ghairi lazim ka Abi Hanifah bi qiyasihi ala al-arisa bihaitu yabqal mu'ar ala al-malikil ma'id walil musta'id manfa'ah. Dasar wakaf pada analogi. Mengenai analogi, sebuah madhab terlepas dari perbedaannya telah menggunakannya untuk menetapkan keabsahan wakaf. Mereka yang berpendapat bahwa wakaf tidak mengikat seperti Abu Hanifah berargumen dengan analogi pinjaman, di mana barang yang dipinjam tetap menjadi milik pemberi pinjaman dan peminjam tetap memiliki hak untuk menggunakannya. Jadi wakaf di sini itu bukan berarti orang itu tidak berhak memakai, berhak memakai tapi tidak untuk mengambilnya. Misalnya seseorang mewakafkan masjid ya, orang itu kan juga berhak buat beribadah di dalam masjid itu, tapi tidak boleh tiba-tiba bila ketika orang itu dalam keadaan susah di masjid ini malah dijual dan orang desa itu harus membayar buat pembangunan masjid ini. Tidak seperti itu, karena itu hukumnya sudah diwakafkan sejak awal seperti itu. Yang terakhir, takhsisul qada, spesialisasi peradilan. Nazkurul al-an kalimat qiman hadar li sahibil fadilah al-ustad al-imam syekhina al-syekh Muhammad Bakhit al-Muti'i mufti diyar al-Misriyah sabiqan fi hadal mawdu' al-jalil ladhi lam yasbiqu mithluhu fi takhsisul qada fi Misri wa ghairiha. Mari kita kenang kembali kata-kata berharga dari yang mulia ulama terhormat Syekh kita Syekh Muhammad Bakhit al-Muti'i, mantan mufti besar Mesir mengenai topik penting ini yang belum pernah ada sebelumnya dalam spesialisasi peradilan di Mesir dan di tempat lain. Nah, ini pembahasan saya cuma sampai sini saja, dan nanti selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh setelah saya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.